Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat-sobatku dimanapun berada. Alhamdulillah di hari ini kita bisa ketemu di channel saya, Maria Erna. Nah, di video kali ini saya akan mereview ekoenzim yang telah saya buat selama 1 bulan ini. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit ya tentang ekoenzim. Mungkin ada sebagian sobat-sobatku yang belum tahu apa itu ekoenzim. Nah, sebelumnya kita salam ekoenzim ya. Salam ekoenzim, menyelamatkan bumi dengan cara membuat ekoenzim dari rumah masing-masing. Oke, adapun ekoenzim, kenapa disebut ekoenzim? Nah, eko itu berasal dari eco-friendly ya, yang artinya ramah lingkungan atau bersahabat terhadap lingkungan. Nah, bisa juga disebut juga dengan green chemistry ya, kimia hijau. Kemudian enzim, mungkin saudara juga sudah tahu ya, enzim itu adalah suatu senyawa organik yang bersifat katalis. Jadi istilahnya disebut juga biokatalis ya. Jadi katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Nah, itu dia yang disebut dengan ekoenzim. Nah, kenapa tadi ekoenzim? Eko itu dia ramah lingkungan karena bahan bakunya berasal dari limbah organik yang berasal dari buah maupun sayur-sayuran. Nah, setiap hari kita pasti mengkonsumsi buah maupun sayuran ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim ini sebenarnya ditemukan oleh Dr. Rasukon yang berasal dari Thailand. Nah, beliau ini sebenarnya sudah lama ya meneliti ekoenzim ini, hampir 30 tahun, sehingga menghasilkan suatu rumusan yang dikenal dengan 3:1:10 ya. Jadi 3 itu adalah komposisi dari limbah organik, kemudian 1 itu adalah komposisi gula ya. Jadi gula di sini bisa berasal dari gula aren, gula kelapa ataupun gula tebu, atau bisa juga menggunakan molasses ya. Molasses itu adalah sisa dari pembuatan gula putih ya. Jadi gula putih jangan digunakan ya. Kenapa? Karena gula putih itu sudah melalui proses kimia ya. Jadi kalau sudah melalui proses kimia, tidak ekoenzim lagi namanya ya. Karena memang ekoenzim itu spesifiknya adalah berasal dari bahan organik atau bahan alami ya, tanpa zat kimia. Nah, kemudian banyak juga ya yang sudah bertanya, apa sih guna ekoenzim itu? Nah, ekoenzim ini terkenal dengan multifungsi atau multi manfaat ya. Nah, mulai dari digunakan sebagai POC, yaitu pupuk organik cair. Nah, kemudian juga bisa digunakan sebagai desinfektan, kemudian bisa digunakan sebagai pestisida, sebagai surfaktan ya. Nah, surfaktan di sini bisa dibuat sebagai sabun, sampo dan lain-lain, dan bisa juga sebagai anti radiasi ya. Jadi ekoenzim ini juga bisa mengurangi radiasi ya. Nah, baik itu radiasi dari komputer, HP ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian juga bisa sebagai terapi ya, untuk mengobati beberapa penyakit ya. Jadi banyak sekali manfaat dari ekoenzim ini ya. Nah, sekarang karena banyaknya
atau fungsi dari ekoenzim ini, saya juga tertarik ya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ya, mungkin karena saya seorang dosen kimia, jadi saya tertarik juga untuk melakukan penelitian untuk mempertanggungjawabkan bagaimana secara ilmiah manfaat dari ekoenzim ini ya. Jadi ditunggu ya sobat-sobatku dimanapun berada. Nah, mana tahu nanti saya menghasilkan sesuatu produk turunan yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita review satu-satu ekoenzim yang saya sudah buat sejak tanggal 18 Agustus 2020. Memang untuk membuat ekoenzim ini perlu keterpaksaan juga ya. Nah, kenapa saya sebut? Karena memang masalah lingkungan ini tidak sekedar berkampanye ya, tapi aksi yang langsung kita melakukan. Apa sih aksi kita agar bumi ini tidak cepat panas ya? Karena memang kita sudah tahu efek globalisasi di bumi ini sudah kita rasakan. Nah, salah satunya kita mengurangi sampah ya, sampah yang kita buang ke lingkungan dengan cara membuat ekoenzim. Nah, sekarang kita lihat dulu ya ekoenzim yang pada tanggal 18 Agustus 2020. Nah, sekarang kita lihat, karena ini sudah hampir 20 hari tidak saya buka ya. Nah, harusnya dibuka sekali-sekali karena harus dibuang gas. Nah, saudara bisa lihat di sini ya bahwa ekoenzimnya tidak bau ya, malah wangi baunya ya, seperti kita membau tape ya. Nah, kenapa? Karena memang prosesnya itu adalah awal-awalnya adalah proses fermentasi ya, fermentasi. Nah, fermentasi itu pastinya akan menghasilkan suatu gas ya, salah satunya CO2. Nah, sehingga kita dalam 10 hari sekali pertama ya harus dibuka tutupnya ya. Ini setelah tanggal 18. Nah, 3 hari setelah itu ada lagi bahan organik di rumah saya, sehingga saya buat lagi ya. Ini tanggal 21. Nah, kebetulan ini bahan-bahannya utama ya, bahan utama yang saya gunakan adalah jeruk ya, kulit jeruk, karena memang kita selama pandemi ini harus banyak makan buah-buahan, jadi saya lebih memilih buah jeruk. Jadi semua bahan yang saya buat ekoenzimnya ini pasti bahan dasarnya adalah kulit jeruk ya. Jadi nanti ada yang variasi dengan kulit nenas. Nah, ini contohnya ya, kulit nenas. Nah, kemudian ada juga saya membuat pure ya, kulit jeruk. Nah, ya. Nah, beda ya tampilannya dengan yang campur-campur. Ini saya campur dengan kulit pepaya ya, ini kulit buah naga. Nah, ternyata yang saya buat dengan menggunakan pure kulit jeruk tidak menghasilkan jamur putih ya. Nah, tadi saudara bisa lihat ya bahwa jamur putih itu dikenal dengan Phithera ya, Phithera. Nah, itu adalah jamur yang sering digunakan juga sebagai bahan baku di kosmetik ya. Nah, ini sobat-sobat bisa lihat ya. Nih jamur Phitheranya baru sedikit ya dibandingkan tanggal 18 tadi. Nah, ya jamur Phithera itu tergantung komposisinya ya, komposisi bahan organik yang kita gunakan. Nah, kalau saya lihat yang banyak menghasilkan Phithera itu adalah yang bahan bakunya mengandung atau berasal dari buah
buah pepaya atau kulit pepaya. Nah, ini bisa dilihat nih ya. Nah, ini banyak sekali ya piteranya. Nah, saya mengharapkan ini nanti akan menghasilkan yang disebut dengan yang dikenal dengan mama jelly ya. Mama jelly itu akan terbentuk jika memang jamur dari awalnya sudah ada. Tapi kalau yang pure ini tidak akan menghasilkan mama jelly ya, karena belum ada tanda-tanda jamur tumbuh ya. Jadi yang saya buat ini variasinya untuk gula ya, ada gula aren, ada gula kelapa ya. Jadi kalau gula aren dia akan warnanya lebih coklat ya, lebih coklat dibandingkan dengan ini adalah gula kelapa ya, kurang coklat ya. Nah, itu dia yang sudah saya buat dalam 1 bulan ini. Nah, mudah-mudahan mulai tanggal 18 November ini 18 November kita akan panen ya, panen perdana dari ekoenzim tersebut. Nah, kalau saya lihat ini sudah menghasilkan bakalan ekoenzim ya, karena tidak bau ya. Jadi kalau sobat-sobat mau coba membuatnya ya, indikasinya itu kalau ekoenzim itu dia wangi ya, tapi kalau menghasilkan bau busuk, nah itu dikatakan ekoenzimnya tidak jadi. Jadi bagus sobat-sobat gunakan sebagai POC atau pupuk ya, pupuk organik cair ya. Nah, bisa juga sebenarnya diperbaiki dengan menambahkan gula, tapi menurut saya lebih baik membuat yang baru ya, agar baunya fresh, wangi ya. Oke, demikian review dari ekoenzim yang telah saya buat selama 1 bulan ini. Nah, semoga kita sehat-sehat semua ya, sehat-sehat sehingga bisa mempraktekkan sendiri pembuatan ekoenzim ini ya. Nah, tentu untuk pembuatan ekoenzim ini ya, ingat ya persamaannya tadi atau rumusnya tadi 3:1:10 ya. Nah, jadi yang 10-nya itu air ya. Tadi belum saya jelaskan ya, yang 10-nya air. Nah, kalau contohnya kalau kita punya air 1 liter, berarti gula merahnya itu berarti kita menggunakan 1 gram ya. Nah, kemudian bahan limbah organiknya itu berarti 3 gram ya. Jadi kalau 1 liter seperti itu komposisinya. Nah, tentu kalau mau 2 liter kita kalikan lagi dengan 2, 3 liter begitu seterusnya ya. Tinggal tergantung bahan organiknya di rumah kita banyak atau tidak ya. Nah, kemudian juga bisa diangsur-angsur bahan organiknya. Misalnya hari ini kita hanya mendapatkan 0,7 gram ya. Ya mungkin tanggung besok kita mau buat nih, kita simpan aja dulu dalam kulkas boleh ya, atau langsung dilarutkan di dalam larutan gulanya tadi juga boleh ya. Tapi penanggalannya sesuai dengan tanggal terakhir waktu kita membuat ekoenzim tersebut ya. Nah, demikian sobat-sobatku dimanapun berada. Mudah-mudahan review ekoenzim ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.